Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketirang. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Menumbalkan Rumah Tangga Demi Harta. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Rembulan Redup. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya. Agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malamnya Mirna masih mendiamkan sang suami. Ia merasa kesal kepada Imron karena permintaannya kemarin malam ditolak mentah-mentah dari hati Mirna yang paling dalam. Entah mengapa ia merasa perceraian ini adalah waktunya. Kalau ia cerai dengan Imron, ia bisa sendiri membuka usaha, dan Mirna sudah merasa bisa hidup tanpa Imron. Apalagi sekarang ia merasa terjamin kalau sudah bercerai maka ia akan mendapatkan rezeki yang sangat besar. Mas, aku mau sewa tempat usaha buat buka warung makan lagi, pinta Mirna. Terus warung di depan buat apa? Kan juga luas tempatnya, jawab Imron. Aku gak mau mas tetanggaan dengan warung Bu Sari, jelas Mirna. Emangnya kenapa? Bu Sari baik kok orangnya, jawab Imron. Kamu tak perlu lagi percaya dengan dukun itu. Dimanapun letak warungmu, kalau rezekinya sudah ditentukan, ya segitu juga takarannya Mirna, jelas Imron yang tidak setuju dengan usul Mirna yang menginginkan menyewa tempat untuk membuka usahanya kembali. Kamu tahu kan Mirna, kita ini masih banyak cicilan. Mobil dan rumah yang kita tempati ini saja belum lunas. Terang Imron menampakkan muka marah. Rumah ini saja sangat menjadi beban pikiran Imron. Lalu Mirna malah minta dibelikan mobil yang bulanannya lumayan tinggi. Dan lagi Mirna kembali meminta disewakan tempat warung makan. Sangat membuat Imron kesal. Iya mas, tapi niat aku ini baik. Aku meminta disewakan untuk membuka usaha agar bisa membantu kamu mencari nafkah, terang Mirna. Kan biasanya aku juga yang bantu nambahin bayar cicilan rumah dan mobil, sambung Mirna menatap sinis Imron. Imron merasa tersinggung atas penuturan Mirna barusan. Tidak merasa Imron menggenggam tangannya dan memukulnya ke dinding. Memang benar yang diucapkan Mirna selama ini. Memang ia juga ikut membantu dalam pembayaran cicilan. Tapi itu hanya sedikit. Sisanya Imron yang memikirkan bagaimana caranya agar bisa memenuhi setiap bulannya. Siangnya Mirna kembali tutup. Ia juga sudah mulai malas-malasan untuk kembali membuka warungnya. Seharian ia hanya uring-uringan di kamar. Imron pun dicuekin olehnya. Ia menghiraukan kembali suaminya karena menghindari untuk berdebat. Hai Dek Mirna, sapa Iwan saat melihat Mirna sedang menyiram tanaman di depan warungnya. Wan, kok rapi banget, datang dari mana? Tanya Mirna. Datang dari rumah Bawaro, jawab Iwan sambil tertawa. Ngapain? Minta tolong, ingin dijodohkan dengan seorang, jawab Iwan. Terus gimana? Tanya Mirna penasaran. Tidak lama lagi jadi milikku, jawab Imron dingin sambil berlalu. Mirna merasa tidak enak dengan Iwan karena menanyakan tadi. Ia merasa raut wajah Iwan berubah menjadi dingin, lalu langsung pergi. Padahal menurut Mirna ia rasa tidak ada salah bicara. Iwan pun sering curhat kepadanya. Dan Mirna pun juga tidak segan untuk bercerita tentang rumah tangganya dengan Imron yang tampak sangat bahagia. Mirna, mas pulang telat tadi ini. Kamu makan saja duluan. Sebuah pesan masuk dari Imron. Iya mas, balas Mirna. Mirna tersenyum mendapatkan pesan dari suaminya. Bukan hal perhatian, tapi ia berencana sore ini pergi menemui Mbak Waro.
Pikirnya hanya sebentar saja. Mungkin suaminya tidak akan pulang lebih dulu nantinya dari Mirna. Sudah lama Mirna tidak bertemu dengan Bawaro. Dan sudah jauh-jauh hari ingin sekali menemui orang pintar itu untuk menanyakan buat apa minyak yang dimasukkan ke botol kecil itu. Masih Mirna simpan. Ia tidak tahu harus digunakan untuk apa. Mirna langsung bersiap berangkat untuk pergi ke kediaman Bawaro yang memakan waktu cukup lama. Mobil Mirna melaju dengan kecepatan tinggi. Ia terlihat tergesa-gesa karena takut ketahuan sang suami. Karena sudah ingkar janji tidak akan pernah menemui orang pintar itu. Seperti kesetanan, Mirna hampir saja menabrak pengendara lain. Kini Mirna sudah mulai memasuki pedesaan terpencil yang tidak banyak rumah-rumah. Sekarang ia sudah melewati jalan yang mulai terjal. Mobil yang awalnya bisa melaju dengan leluasa, sekarang hanya bisa impar rendah. Senja hari ia sudah tiba di depan rumah Bawaro. Pintunya seperti biasa tertutup. Angin sepoi-sepoi mengiringi langkah Mirna menuju pekarangan rumah Bawaro yang dipenuhi rumputan. Mirna yang selalu tampil menawan dan glamor, seakan seseorang yang kaya raya. "Permisi mbah, ini saya Mirna," panggil Mirna sembari mengetuk pintu Bawaro. Bawaro yang tidak terlalu tinggi dan sedikit membungkuk segera mungkin membukakan pintu untuk Mirna dengan cepat. Penampilan Bawaro seperti biasa, berbaju hitam dengan kuku jari yang panjang. "Mana suamimu?" tanya Bawaro. "Tidak ikut mbah," jawab Mirna. "Terus mau apa kesini?" "Saya mau menanyakan tentang botol berisi minyak ini mbah. Saya lupa kemarin menanyakannya," jelas Mirna sambil memperlihatkan botol kecil. "Kemarin bukannya kau minta penglaris usaha, dan itulah penglarisnya," jawab Mbak Waro. "Oh begitu mbah, terus cara penggunaannya bagaimana?" "Minyak itu disimpan saja biasa saja, tapi harus diletakkan di tempat penyimpanan uang di warungmu," jelas Mbak Waro. "Oh iya mbah," jawab Mirna menganggukkan kepalanya tanda mengerti. "Ini yakin tidak mewarta gaib itu?" tanya Mbak Waro kemudian. "Sebenarnya mau mbah, tapi syaratnya terlalu berat. Suami saya tidak setuju," jawab Mirna. "Kau sendiri setuju tidak?" tanya Mbak Waro. Mirna diam saja. Ia sebenarnya ingin mengatakan kalau masih cinta, tapi tiba-tiba lidahnya menjadi keluh, seperti tidak diperbolehkan untuk menjawab. "Kalau sudah tidak cinta lagi, jangan dipaksakan. Lebih baik kau cerai saja," tutur Mbak Waro. "Terlihat sangat jelas dari auramu. Kau menunjukkan keterpaksaan menjalani rumah tangga dengan suamimu, hanya tidak tega dengan pasanganmu. Lalu kau malah menyakiti dirimu sendiri," sambung Mbak Waro. Entah kenapa Mirna terus saja diam. Tidak bisa berkata sepatah kata pun. Hanya Mbak Waro lah yang tidak hentinya berbicara menerka-nerka tentang pasangannya. Tapi ada benarnya juga kata Mbak Waro. Sepertinya memang tidak cinta lagi, melainkan ia hanya bertahan karena tidak tega dengan Imron. "Betul juga kata Mbak Waro," batin Mirna. Mbak Waro seperti sengaja memberikan ucapan-ucapan yang melontarkan bahwa Mirna tidak mencintai Imron lagi. Mbak Waro sangat tahu. Setelah itu Mirna berpikir kembali untuk meminta cerai kepada sang suami. "Kau merasa tidak dengan sikap Imron? Sepertinya akhir-akhir ini ia sering memarahimu, bukan?" Terkam Mbak Waro. "Iya mbah," jawab Mirna singkat. "Itu menunjukkan bahwa Imron pun juga mulai bosan denganmu. Ia bertahan hanya kasihan, karena kau sekarang tidak memiliki siapapun. Anak saja kau tidak punya," tutur Mbak Waro menjelek-jelekan Imron.
Mirna merasa ada hantaman keras di dadanya saat Mbak Waro mengatakan Imron hanya kasihan karena Mirna yang tidak memiliki siapapun, bahkan anak sekalipun. Kalian ada periksa sebelumnya ke rumah sakit tentang kesehatan kalian berdua? Tanya Mbak Waro. Sudah Mbak, tapi kami berdua sehat-sehat saja. Tidak ada masalah di antara kami yang terlambat mempunyai keturunan. Jawab Mirna jujur. Karena memang benar Mirna dan Imron tidak ada masalah kesehatan reproduksi di antara mereka. Hanya masalah waktu saja yang belum tepat saatnya memiliki keturunan. Sebenarnya masalahnya ada di suami kamu, ucap Mbak Waro. Mirna kaget. Ia membelalakan matanya, tidak percaya ternyata masalahnya ada di sang suami. Benar begitu Mbah? Tanya Mirna serius. Mbak Waro menganggukkan kepalanya tanda mengiyakan. Mbak Waro hanya tersenyum. Mendengar penuturan Mirna semakin ia ingin secepatnya bercerai dengan sang suami. Sudah terlalu sakit selama 6 tahun ini. Ia menanggung pertanyaan teman-teman maupun kerabatnya tentang kapan memiliki keturunan. Saya rasa sudah saatnya kau berpisah dengan suamimu itu, tutur Mbak Waro. Iya Mbah, sebenarnya saya sudah ingin bercerai. Tapi saya bingung dan tidak tahu caranya agar Mas Imron bersedia menceraikan saya. Jawab Mirna. Cari saja kesalahan Imron, walau hanya sekecil apapun, ucap Mbak Waro. Kau tidak perlu khawatir, kalau sudah cerai, kau tetap akan kaya, malah bisa bertambah kaya raya. Sambung Mbak Waro meyakinkan kembali. Mirna tersenyum mendengar penuturan Mbak Waro. Dalam lubuk hatinya ini, bukan kaya main-main, tapi ia akan kaya raya sesungguhnya. Ya sudah Mbah, saya pamit pulang dulu, takut kemalaman, ucap Mirna berpamitan pulang. Mirna langsung melajukan mobilnya membelah kegelapan malam. Ia merasa cemas, takut suaminya pulang lebih dulu. Dari rimbuan semak-semak tak jauh dari rumah Mbak Waro, ada seseorang yang sejak tadi memperhatikan Mirna, sambil menyunggingkan senyum yang entah apa artinya sembari berkata, Awas kau Mirna. Mirna tak tahu bahwa ada seorang yang sejak tadi memperhatikannya. Ia terus saja melajukan mobilnya menuju pulang. Sampainya di rumah ia bergegas membuka pintu. Terlihat di depan rumah belum ada sepeda motor yang terparkir. Mirna mengembuskan nafas lega, menandakan bahwa suaminya belum pulang. Mirna berkeringat dingin karena ketakutan ketahuan oleh Imron. Ia langsung menuju kamar untuk tidur. Saat baru saja menutup pintu, tiba-tiba suara motor yang Mirna hafal terdengar di depan. Mirna pura-pura bangun tidur sambil mengacak-acakan rambutnya dan dengan cepat menghapus make up-nya. Mas, kenapa malam sekali lemburnya? Tanya Mirna sembari berjalan di belakang Imron. Iya, maaf ya Mirna. Nih, Mas bawakan martabak buat kamu. Jawab Imron menyerahkan sekotak martabak. Kita makan berdua Mas, pinta Mirna. Oh boleh, tapi Mas mau bersih-bersih dulu, jawab Imron. Segera Mirna membawakan makanan kesukaannya tersebut ke meja makan. Sedangkan Imron pergi kamar mandi untuk mandi sebelum ikut makan bersama Mirna. Mirna menampilkan wajah seperti biasa-biasa saja. Padahal ia merasa takut. Sejak tadi ia menyembunyikan rasa degup di dada. Mas, besok aku mulai berjualan lagi ya. Izin Mirna. Terserah kamu saja, jawab Imron. Mirna kembali ingin membuka warungnya. Ia ingin segera mencoba minyak penglaris yang diberikan oleh Mbak Waro. Ia berharap warungnya kembali ramai seperti dahulu. Tidak jadi kan mau sewa tempat? Tanya Imron. Iya Mas, tidak jadi. Kurasa gunakan yang ada saja dulu, jawab Mirna singkat. Baguslah,
Soalnya kita masih banyak cicilan yang wajib dibayar setiap bulannya. Kalau sewa tempat, pasti minimal bayarnya langsung per tahun. Sambung Imron. Sedangkan keuangan kita sudah sangat menipis. Lanjutnya lagi. Besoknya Mirna sudah menyediakan menu masakannya di etalase setelah Imron berangkat kerja. Tidak lupa ia sudah meletakkan botol minyak itu di laci kasir dengan harapan jualannya laris manis. Mirna sangat bersemangat. Kalau ia tahu sejak awal kalau botol minyak itu adalah penglaris, pasti beberapa hari yang lalu ia sudah berjualan sangat ramai. Mirna menyesal tidak secepatnya untuk menanyakan kepada Mbak Waro, hanya karena ia tidak punya waktu untuk pergi ke sana. Kalau hari ini jualannya laris manis kembali, secepatnya ia akan menghubungi karyawan yang sering membantunya memasak. Baru saja Mirna membuka warungnya, serta menata meja dan kursi. Tidak lama, dua orang yang mampir untuk makan. Mirna menampakkan senyum penuh bahagia, karena dua orang tersebut adalah langganan Mirna. Dan sudah lama mereka tidak makan di warung Mirna. Mbak Mirna, pesan nasi campurnya 2 porsi sama teh hangat ya, ucap salah satu dari mereka. Dengan cekatan Mirna mengambilkan pesanan tersebut. Tidak henti-hentinya ia tersenyum, karena penglaris yang diberikan Mbah Waro sangat manjur. Ia mengembalikan pelanggannya yang telah lama tidak pernah mampir lagi. Sudah lama kalian berdua tidak mampir, memangnya kemana? Tanya Mirna basa-basi sembari meletakkan makanan di atas meja. Kami pulang kampung, Mbak. Rencananya mau buka usaha, tapi tidak jadi, Mbak, jawab dari mereka. Oh, pantas saja sudah lama tidak pernah terlihat lagi, sambung Mirna. Mirna sudah lupa dengan Tuhan yang sebenarnya, yang sudah memberikan rezeki sesuai takarannya. Sekarang ia lebih sangat percaya dengan Mbak Waro. Baginya, Mbak Waro adalah penolong. Tidak lama sesudah dua orang tersebut pergi, lalu datang lagi pelanggan lain. Mirna tampak kewalahan. Ia tidak hentinya melayani pelanggan yang datang. Sesudah zuhur masakannya sudah habis, karena ia hanya sedikit memasak menu. Mirna tersenyum sembari membuka laci kasir sambil berkata, berkat botol minyak ini dan Mbak Waro, akhirnya warungku kembali ramai. Segera ia menghubungi dua karyawan agar besok kembali datang untuk membantunya memasak. Baru saja Mirna ingin beres-beres menutup warungnya, tiba-tiba Iwan datang sambil berkata, untung buka, pesan makannya Dik Mirna. Udah mau tutup, Wan, jawab Mirna. Kenapa cepet banget? Udah pada habis nih, tadi ramai yang makan di sini, jawab Mirna. Oh begitu ya, syukurlah kalau jualan kamu ramai lagi. Aku minta dibikinin mie rebus saja dek, pinta Iwan. Mirna membuatkan mie pesanan Iwan, sembari Mirna bercerita tentang penglaris yang ia dapatkan dari Mbak Waro. Iwan adalah pendengar setia Mirna. Bahkan mereka berdua tak segan menceritakan kebahagiaan mereka masing-masing. Manjur banget ya penglarisnya, celetuk Iwan. Iya Wan, aku pun tidak menyangka, sahut Mirna senyum-senyum sangat puas dengan minyak yang diberikan Mbak Waro. Mbak Waro itu orang pintar yang hebat loh dek. Apa saja kita pinta, pasti beliau kabulkan. Tapi asalkan kamu harus percaya dengan beliau, ucap Iwan. Iya Wan, betul sekali, jawab Mirna. Terus gimana dengan harta gaib yang Dek Mirna ceritakan waktu lalu? Entahlah Wan, bingung juga, syaratnya berat, jawab Mirna. Iwan hanya menganggukkan kepalanya. Tampak ia diam sejenak entah apa yang dipikirkannya lalu berkata, lebih baik kau cerai saja Mirna. Mirna hanya menertawakan usul Iwan. Ia tidak menceritakan bahwa ia pun sangat ingin sekali bercerai dengan Imron. Bukan harta gaib itu saja.
Melainkan Mirna juga sangat menginginkan punya anak. Sedangkan Imron tidak bisa memberikannya. Karena Imron tidak sehat reproduksinya, menurut sangkaan Mirna. Sekalipun waktu periksa ke dokter, mereka berdua dinyatakan sehat. Entah mengapa juga akhir-akhir ini Mirna merasa sudah bosan. Bahkan Imron juga kadang berubah menjadi cuek saja. Tidak seperti dulu lagi menurutnya. Tidak usah bahas perceraian, Wan. Aku males banget. Jawab Mirna. Maaf ya Dik Mirna, aku hanya memberi saran saja. Karena aku lihat Imron setiap berpapasan denganku, ia terlihat tidak baik-baik saja. Apa suamimu sedang sakit? Tidak mas, tidak sakit. Emangnya kenapa? Wajahnya lemes banget dan pucat juga. Bahkan pagi tadi, ia hampir menabrak teman kerjaku karena tidak fokus membawa kendaraannya. Tutur Iwan. Masa iya? Pagi tadi dia baik-baik saja kok. Dan tadi malam pun kami tidak bertengkar. Jelas Mirna. Mungkin karena Mas Imran kecapean saja. Karena tadi malam ia pulang malam karena lembur. Sambung Mirna. Iwan hanya beroh panjang saja. Lalu ia kembali pergi untuk bekerja. Mirna kepikiran dengan ucapan Iwan barusan. Ia merasa memang Imron tidak baik-baik saja. Ada yang dipikirkannya mungkin, hingga membuatnya tidak fokus. Setelah selesai menutup warung, Mirna istirahat jenak sebelum ia kembali pergi untuk membeli bahan pokok yang banyak sebagai stok. Sedangkan sayuran ia hanya meminta orang untuk mengantarkan setiap subuh untuk dimasak. Mirna berinisiatif untuk menelpon suaminya untuk menanyakan apa Imron sedang sakit. Halo mas, apa mas Imron pulang saja? Ucap Mirna. Kenapa aku disuruh pulang Mirna? Tanya Imron di seberang sana. Tadi Iwan cerita mas, kalau kamu hampir menabrak teman Iwan karena tidak fokus. Dan Iwan juga melihat wajah mas seperti sedang sakit. Cerita Mirna. Mas sehat saja. Tadi memang benar hampir menabrak karena teman Iwan nyebrang tidak lihat-lihat. Jelas Imron. Kamu tidak usah percaya dengan Iwan itu. Dan jangan terlalu dekat. Karena Iwanlah kamu mengenal dukun itu. Mas tidak suka. Sambung Imron. Ya sudah mas, aku malas berdebat. Sudah dulu ya, aku mau ke toko sembako. Ucap Mirna mengakhiri panggilan. Segera ia pergi ke toko sembako yang tidak jauh dari rumahnya. Kebetulan toko sembako tersebut melewati warung makan Bu Sari yang sangat ramai pengunjung. Mirna sangat tersaingi dengan warung tetangganya tersebut. Padahal ada banyak berderet warung makan juga di sekitarnya. Mbak Mirna, banyak sekali belanjaannya. Udah buka warung lagi ya? Tanya Bu Yulia penjaga toko tersebut. Iya bu, baru saja kembali dibuka setelah beberapa hari tidak berjualan. Jawab Mirna ramah. Kenapa tidak berjualan mbak? Lagi sepi ya akhir-akhir ini? Tanya Bu Yulia sambil menimbang-nimbang telur. Iya bu, kok ibu tahu warung saya akhir-akhir ini sepi? Tanya Mirna merasa heran. Padahal jarak warung dan toko sembako ini lumayan. Mirna penasaran entah siapa yang membawa berita kebenaran itu kepada Bu Yulia. Itu tadi Bu Sari cerita kalau warungmu katanya selalu sepi. Jawab Bu Yulia. Bu Sari pemilik warung sebelah tempat saya itu ya? Tanya Mirna. Iya, tadi beliau juga cerita kalau kamu kembali buka dan sudah mulai ramai lagi. Jelas Bu Yulia. Oh begitu ya bu. Sambung Mirna. Setelah belanja ia langsung pulang. Dan saat melewati warung makan Bu Sari, tampak Bu Sari tersenyum ke arah Mirna yang wajahnya datar saja. Mirna merasa sejak tadi pagi ia memang Bu Sari selalu memperhatikannya dari jauh. Walaupun Mirna hanya melihatnya sekilas. Apa maksudnya Bu Sari itu? Cerita ke Bu Yulia tentang warungku yang sepi. Batin Mirna sangat kesal.
Ia langsung mengempaskan tubuhnya ke sofa, menenangkan emosinya yang tertahan. Sebenarnya ia sangat kesal dan ingin langsung bertanya kepada Bu Sari apa maksud beliau. Tapi ia urungkan niatnya karena melihat banyaknya pengunjung yang makan. "Gimana kamu hari ini tadi buka warung?" tanya Imron. "Kembali rame mas, bahkan cepet habis," jawab Mirna senang. "Syukur alhamdulillah kalau gitu," saut Imron ikut senang. "Serius mas, puas banget aku hari ini. Mungkin ini karena minyak penglaris dari Mbak Waro," ucap Mirna senang. "Apa-apaan sih kamu Mirna? Dikit-dikit selalu dikaitkan dengan Mbak Waro terus," ucap Imron tak suka dengan sikap Mirna yang selalu membanggakan Mbak Waro. "Itu memang benar mas. Buktinya hari ini aku baru mencobanya," tutur Mirna. "Terserah kamu lah Mirna," ucap Imron meninggalkan Mirna. Mirna yang awalnya sangat senang, tapi kini menjadi kesal karena Imron menjelekan Mbak Waro. Besoknya Mirna dengan cepat kembali membuka warungnya, dibantu 2 orang karyawannya. Ada banyak menu makanan yang akan dimasak. Mirna sangat bersemangat. Bahkan ia lupa untuk menyiapkan makanan untuk suaminya. Bukan lupa sebenarnya, tapi ia sengaja menghindari Imron. Seharian Mirna sangat sibuk berkutat dengan warungnya yang mulai ramai kembali. Mirna tidak tahu bahwa sejak tadi ia diperhatikan oleh suaminya dari kejauhan. Sesekali Mirna juga bergurau dengan pelanggan laki-laki yang akan makan di warungnya. Tidak kalah, Iwan juga terus menggoda Mirna dengan memuji kecantikan Mirna. "Makin hari makin cantik aja dek Mirna ini," goda Iwan. "Betul sekali Wan. Kalau saja Mirna ini seorang janda, mungkin akan menjadi rebutan," sahut pelanggan Mirna. Mirna yang tidak henti-hentinya tertawa saat merasa terpuji. Bahkan suaminya saja tidak pernah mengatakan dirinya cantik. "Bisa saja kamu ini Wan," sahut Mirna. Hampir semua pelanggan Mirna yang sering mampir adalah para laki-laki. 2 orang karyawannya yang ikut membantunya pun tak kalah cantik dan juga masih gadis dua-duanya. "Dek Mirna, kenapa nggak nambah karyawan lagi?" tanya salah seorang dari pelanggan. "Rencananya mau, tapi belum dapat," jawab Mirna. Sewaktu malam Mirna sangat sibuk kembali menghitung penghasilannya hari ini. Imron yang sejak tadi mengajaknya bicara hanya dijawab Mirna singkat saja. "Mirna, apa setiap harinya Iwan itu selalu menggodamu?" "Iwan itu hanya bercanda mas," jawab Mirna. "Tapi mas tidak suka dengan sikapnya begitu," terang Imron. "Mas tenang aja, aku tidak menanggapinya berlebihan kok," jawab Mirna. Imron diam saja. Ia mencoba percaya dengan ucapan Mirna. "Mirna, mas punya kabar baik untukmu," ucap Imron tersenyum sembari menggenggam tangan Mirna. "Apa mas?" tanya Mirna penasaran. "Mas naik jabatan," jawab Imron menampakkan wajah sumringahnya. "Oh, tapi gajinya masih kecil kan mas?" tanya Mirna biasa saja. "Iya, tapi mas sangat bersyukur Mirna. Walaupun gajinya naik hanya sedikit," jawab Imron. Mirna menambahkan wajah biasa saja. Sedangkan Imron sangat bersemangat menceritakan tentang kebahagiaannya. "Kalau nanti hamil, kamu tidak usah buka warung lagi ya. Insya Allah gaji mas sudah mencukupi cicilan dan kebutuhan kita," ucap Imron lagi. Mirna hanya diam sambil tersenyum sinis menatap Imron. Karena Mirna tidak berharap untuk memiliki anak dari Imron. Ia pun menyesalkan pernikahannya. Andai sekarang ia belum menikah, maka banyak para laki-laki kaya yang melamarnya. Pukul 10 pagi Mirna membuka warungnya. Tapi
Ketika ia membuka laci kasir, tiba-tiba botol minyak pemberian Bawaro raib hilang entah di mana. Mirna kaget. Ia mencarinya berulang kali di warung. Seingatnya, ia tidak ada membawanya masuk ke dalam rumah. Apa ada yang mencurinya? Mirna menjadi tak enak hati. Rasanya menjadi gelisah. Minyak penglaris itu entah hilang di mana. Siapa yang berani masuki warungku? Pikir Mirna. Busari adalah target pertama Mirna yang harus dicurigai. Karena ia yakin Busari selalu memperhatikannya dari jauh. Warung Mirna dan Busari hanya disekat jalan gang saja. Warung makan mereka pun juga menyediakan menu yang sama. Mirna sangat takut hari ini jualannya tidak ramai, karena minyak penglaris itu sudah tidak berada di meja kasirnya. Meja kasirnya memang tidak dikunci, karena Mirna merasa aman saja, dan uang pun sudah diambil semua untuk dibawa ke rumah. Apa Mas Imran yang mencurinya? Batin Mirna. Mirna ingin menanyakan langsung kepada suaminya, tapi ia urungkan. Karena jam menunjukkan pukul 10 lewat. Hanya Imron saja yang tahu menau tentang minyak penglaris itu. Dan hanya suaminya lah yang dari awal sudah tidak menyukai dengan Bawaro. Apalagi tadi malam ia sempat bertengkar. Karena Mirna terus-terusan bercerita tentang warungnya. Menjadi ramai berkat minyak penglaris dari Bawaro. Dan mampu membuat Imron marah. Warung tetap buka. Walaupun minyak penglaris itu sudah hilang. Beruntung warung Mirna tetap ramai, walaupun tanpa adanya minyak dari Mbah Waro tersebut. Mirna meninggalkan warungnya sebentar hanya untuk menemui Iwan yang masih bekerja tak jauh dari warungnya. Ada Iwan di sini? Tanya Mirna kepada pekerja bangunan. Ada, emangnya kenapa? Tolong panggilkan sebentar, ada perlu. Jawab Mirna. Mirna ingin menanyakan sesuatu kepada Iwan, karena hanya Iwan yang lebih tahu tentang jadwal kapan Mbah Waro yang bisa ditemui. Dek Mirna, ada apa? Tanya Iwan menghampiri Mirna. Gini Wan, jam berapa aja Mbah Waro bisa ditemui? Soalnya aku perlu, penting. Tanya Mirna. Beliau bisanya hanya bisa ditemui sore menjelang malam. Kalau jam segini, abang tidak tahu bisa tidaknya. Jelas Iwan. Memangnya kenapa Dik Mirna? Tanya Iwan heran. Aku butuh minyak penglaris dari beliau Wan. Sebenarnya sudah diberi, tapi sekarang hilang. Jawab Mirna. Apa Mbak Waro bekerja Wan? Apa lebih baik aku temui sekarang saja? Tanya Mirna. Jangan Dik Mirna, jangan sekarang, nanti sore aja. Larang Iwan. Takutnya Mbak Waro tidak ada di rumah, nanti perjalananmu sia-sia. Sambung Iwan. Mirna menganggukkan kepalanya. Ia setuju dengan Iwan untuk tidak pergi sekarang. Tapi jadwal Imron lembur. Mirna tidak tahu kapan. Karena kalau ia pergi sore ini juga bisa ketahuan oleh suaminya. Dan bisa membuat Imron marah besar. Wan, aku bisa minta tolong tidak? Tanya Mirna. Apa Dik Mirna? Bisa tidak kau pergi ke rumah Bawaro sore ini untuk mencarikan minyak penglaris itu buat aku? Aku takut warungku sepi kembali. Ucap Mirna penuh harap. Waduh, tidak bisa Dik Mirna. Tidak bisa digantikan. Siapa yang perlu, orang itu juga yang harus pergi. Jawab Iwan. Mirna pulang dengan rasa kecewa. Dari jauh Mirna melihat warungnya tampak ramai. Ada beberapa pengendara yang makan di warungnya. Mirna tersenyum. Tapi ia berpikir kalau minyak penglaris itu tidak hilang. Mungkin saat ini warungnya lebih ramai dari sekarang. Mirna, tunggu. Panggil seseorang dari belakang. Winnie, ada apa Win? Tanya Mirna. Mau kredit barang gak? Tawar Winnie.
Barang apa? Tanya Mirna. Macam-macam Mir. Ada tas, baju, perhiasan, pokoknya lengkap dah. Murah aja per bulannya Mir. Tawar Winnie sembari menarik tangan Mirna untuk ikut dengannya ke rumah. Mirna yang suka belanja lalu ikut saja dengan Winnie. Padahal kreditan Mirna yang lain saja belum lunas. Ayo Mirna, pilih aja. Biarnya entar belakangan dah. Ucap Winnie. Waduh, bagus-bagus banget ini Win baju-bajunya. Ucap Mirna senang sembari memilih-milih. Iya Mir, pilih aja. Ini jam tangan juga cocok buat kamu. Untuk menunjang penampilanmu biar semakin wow. Ucap Winnie memuji. Ya udah, aku ambil bajunya semua aja Win. Jam tangan dan tas. Ucap Mirna tanpa ragu. Winnie senang mendengar penuturan Mirna yang ingin borong barang jualannya. Walaupun Mirna membayarnya nanti dengan cara dicicil. Setelah mendapatkan totalan belanja yang sangat banyak, bagi Mirna tidak masalah. Karena penampilan yang menurutnya nomor 1. Aku pulang ambil uang dulu ya Win. Ucap Mirna sambil sembari menenteng paper bag. Mirna pulang mengambil uang untuk membayar belanjaannya, yang berupa uang muka dahulu. Sisanya nanti, ia akan membayar setiap bulannya dengan cara dicicil. Mirna membuka lemari pakaian dan mengambil sejumlah uang simpanan Imron yang akan dibayarkan untuk rumah serta mobil di bulan depan. Tidak apalah, aku ambil uang cicilan rumah sama mobil. Nanti kan Mas Imron akan gajian juga. Batin Mirna. Tanpa sepengetahuan Imron, Mirna mengambil uang hanya untuk keperluannya sendiri. Sedangkan Imron ia selalu berhemat habis-habisan agar rumah dan mobil setiap bulannya tidak menunggak. Imron pun hanya memegang uang untuk beli bensin yang ia simpan di dompet. Sisa gajinya akan diserahkan kepada Mirna. Mirna berpikir kalau warungnya sekarang sudah ramai kembali. Menurutnya tidak apa-apa uang itu habis untuk belanja. Karena sudah lama ia tidak belanja sebanyak itu. Setelah kembali dari rumah Winnie, ia sangat terlihat bahagia, tambah di wajahnya yang cantik rupawan. Gimana menurut kalian? Banyak tidak orang yang mampir ke warung kita? Lumayan mbak, jawab salah satu dari karyawannya Mirna. Mirna sore ini juga ingin pergi ke rumah Mbak Waro lagi. Baginya minyak penglaris itu sangat berpengaruh terhadap usahanya. Ia ingin meminta minyak itu lagi, biar warungnya semakin ramai. Hari ini Mirna lumayan banyak mendapatkan penghasilan dari warungnya, walaupun masakannya belum habis semua. Sekali lagi ia mencari-cari minyak penglaris itu di dalam rumah. Tetapi memang tidak ada. Sudah kemana-mana ia cari. Mondar-mandir Mirna menunggu kepulangan suaminya, tidak sabar ingin menanyakannya langsung kepada Imron. Sudah Mirna telepon berkali-kali, tapi tidak diangkat. Padahal jam saat ini biasanya suaminya sudah pulang. Tidak lama setelah Mirna mandi dan beres-beres, terlihat dari depan Imron tampak kepayahan. Ia datang sambil mendorong sepeda motornya. Wajahnya menampakkan sangat lelah. Kenapa mas motor kamu? Tanya Mirna. Mogok, jawab Imron singkat. Terus kenapa tidak langsung dibawa ke bengkel aja? Tanya Mirna. Uang dompetku tidak cukup Mir, jawab Imron sambil berlalu. Mirna mengikuti Imron dari belakang. Ia tidak segan menanyakan tentang minyak itu. Tidak melihat keadaan suaminya yang sangat kelelahan. Mas, aku mau tanya, apa kamu yang mengambil minyak penglaris aku? Tanya Mirna. Imron diam saja. Sedangkan Mirna sejak tadi tidak hentinya bertanya minyak itu. Imron yang sedang pusing sejak bekerja tadi siang nampak marah. Karena Mirna terus saja berisik mengagungkan Mbah Waro. Udahlah Mirna, aku mau istirahat dulu, ucap suaminya. Jawab dulu mas, mana minyak penglaris aku itu? Tidak ada,
Jawab Imron menatap nyalang Mirna. Di mana kau menyembunyikan itu, Mas? Cepat kembalikan. Kalau warung aku terus ramai, kamu juga mendapatkan dampaknya, ucap Mirna. Tadi siang warung kamu ramai tidak? Tanya Imron. Lumayan sih, tapi kalau ada banyak itu pasti lebih ramai lagi, Mas, jawab Mirna. Halah Mirna, stop. Kamu percaya begituan? Kamu lihat sendiri kan? Tanpa minyak itu, warung kamu tetap ramai. Jangan kamu sangkut pautkan dengan minyak itu, jelas Imron. Mirna mendengus kesal. Ia bingung harus bagaimana lagi. Mirna berpikir ingin pergi sore ini juga ke rumah Mbak Waro, walaupun Imron tidak mengizinkannya. Di mana kau sembunyikannya, Mas? Tanya Mirna sekali lagi. Sudah aku buang, jawab Imron tak kalah nyaring. Mirna geleng-geleng kepala melihat Imron yang aneh menurutnya. Ia langsung mengambil kunci mobil dan pergi. Mau kemana Mirna? Teriak Imron. Mirna tidak menjawab. Ia langsung pergi meninggalkan Imron yang sedang pusing. Tampak Imron terduduk lemas melihat Mirna yang sudah terperdaya oleh Mbak Waro. Lalu terdengar risakan seorang laki-laki yang masih memakai baju kerja tersebut. Sembari berkata, Ya Allah, kembalikan istri hamba ke jalan yang benar. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.